dari cerita turun-temurun ya, menyatakan bahwa di sini dulu merupakan lautan, dan tempat ini ya mungkin di zaman beberapa juta tahun yang lalu katanya sih tempat bersandarnya kapal-kapal ya, mungkin kapal-kapal besar begitu, atau mungkin di zaman Nabi mungkin sudah seperti ini begitu loh. Nah di situ ada lembah teman-teman, jadi bisa kelihatan ya, ada cerukan yang sangat dalam begitu. Nah jadi lembah-lembah ini mungkin dulu adalah cekungan dari dasar laut begitu. Ada pohon jaran ini di depan kita saat ini. Ini pohon jaran, bisa dilihat ketinggian saya saat ini sekitar 50 meter ya ketinggiannya. Nah ada hal ataupun bukti yang membuat tempat ini diduga kuat dulunya merupakan lautan. Selain adanya nama yang berkaitan dengan laut tersebut, adanya nama Gunung Prau, ternyata bukti yang kedua ya, saya kurang begitu tahu kenapa nama tersebut kok pas banget gitu loh, sinkron dengan tutur warga ataupun mitos yang berkembang di sini. Nah sekilas kita dapatkan ada sebuah tempat yang sudah diberi cungkup ya, yang cukup bagus, terawat sekali. Kita coba turun. Nah ini saudara-saudaraku terkenal dengan batu rantai. Nah kenapa kok dinamakan batu rantai? Yaitu tadi dari mitos ataupun tutur warga yang berkembang di sini, katanya ini dulu merupakan batu untuk mengikat jangkar perahu-perahu besar di sini. Padahal keadaannya di sini saat ini berada di atas gunung begitu loh. Nah ini adalah batu untuk mengikat rantai jangkar kapal-kapal besar. Kita perhatikan ya, ada semacam garis horizontal yang kalau dibuat dari alam kayaknya nggak mungkin deh. Nah dari sini teman-teman, ini ada garis dari sini, ini garis ya, kita teruskan ya, lanjutkan. Garis ini memutar begitu, memutari batu yang cukup besar dengan diameter sekitar 10 meter ya. Nah garis-garis ini sampai ke sana. Nah bisa dilihat ya, di sini masih kelihatan ada semacam garis begitu. Kita memutar lagi, ini yang sudah pecah, meskipun ada beberapa coretan-coretan liar vandalisme di sini. Nah kita lihat garis yang tadi. Nah sampai sini dia masih berlanjut, garis ini masih berlanjut. Nah dia putus di sini karena ini ada bekas semacam batu yang sudah pecah begitu ya. Dan ini yang terbesar berada di posisi tengah. Jadi batu ini ada, sebetulnya merupakan batu yang utuh ya, merupakan batu yang utuh, tapi pecah jadi 3. Nah bisa dilihat di sini pecahannya. Nah ini, nah pecah teman-teman, bukan pecah nyampe tengah ya, tapi dia memang pecah penuh ya. Nah di sini masih bisa dilihat ada semacam 2 warna yang berbeda. Yang paling atas ada warna yang agak gelap begitu, dan di sini agak putih. Nah ini ada garis di sini. Jadi apakah mungkin ini adalah bekas rantainya dari perahu-perahu purba ya mungkin ya. Kita juga tidak tahu karena tidak mengalami dari zaman itu begitu.
Dan ini besar sekali teman-teman, besar sekali. Kita coba lihat dari atas ya. Habis ini kita naik. Nah, kita coba lihat dari sini. Saya tak naik dulu. Nah itu teman-teman, besarnya batu ini seperti ini. Sekilas memang ada cekungan begitu di tengah. Kalau dilihat seperti memang membentuk perahu ya. Tapi namanya bukan batu perahu, tapi batu rantai gitu. Nah itu kan di sebelah ataupun di tengah itu kan seperti cekung begitu ya, seperti perahu, dan besar sekali. Kita coba sini ya. Nah ini teman-teman, besar batunya ini, dan ini merupakan batu yang utuh. Kita coba naik ya, di situ ada tangga. Kita turun dulu. Kita naik untuk melihat secara jelas bagian atas dari batu rantai ini. Nah, ini sangat jelas sekali ya namanya. Jadi memang sudah dirawat dengan baik, petilasan batu rantai. Jadi cerita yang berkembang seperti itu. Batu ini merupakan tempat mengikatnya rantai jangkar perahu ya. Kita naik. Bismillah. Semoga tidak patah. Wih, patah tangga yo. Sik sebentar. Kurang detek rek. Bismillah. Ya memang tidak terlalu tinggi, tapi kalau patah kan ya lumayan gitu loh. Bismillah. Oh, ada banyak kotoran kelelawar di atas ini. Kelelawar kan? Banyak buah-buah ini. Loh, dia pecahnya seperti ini ternyata teman-teman. Membentuk semacam pola begitu ya. Nah, seperti ini polanya. Segitiga begitu ya. Kayak semacam jangkar kapal polanya. Ini loh. Polanya seperti jangkar kapal kan ya. Seperti pancing itu loh. Mata kail pancing itu loh. Loh. Jadi pecahannya itu membentuk pola seperti itu, dan hal-hal yang di atas di sini banyak pola-pola yang kayak semacam retak-retak begitu ya. Sayangnya banyak coretan-coretan liar teman-teman. Nah ini ya kan, ini memahat ini orang-orang yang ini bukan tulisan biasa tapi memang dipahat begitu, tapi baru vandalisme ini. Vandalisme kan, masa ada tulisan sabar di sini. Wih, kayak gini ya teman-teman. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya di sini itu tempat berkumpulnya para syahid. Ya, ada kaitannya juga. Kalau dilihat dari beberapa tutur warga bahwa keberadaan batu ini sudah berada dari jutaan tahun yang lalu, artinya memang banyak lapisan-lapisan budaya ataupun zaman sudah yang beredar di sini, mulai dari kerajaan ya kan. Mungkin zaman batu ini sudah ada kan jutaan tahun yang lalu. Makanya sempat disinggung sih batu ini oleh sejarawan Pak Gatot. Mungkin teman-teman pernah melihat di konten atau platform YouTube Ngaji Roso ya. Sejarawan Pak Gatot itu sempat menyinggung keberadaan dari batu ini. Katanya sih apa namanya, peradaban manusia begitu di Jawa ini ya, diawali dari sini juga. Berawalnya dari sini, mulai dari Gunung Bromo, dia memutari melintasi hulu hilirnya Sungai Brantas. Nah di daerah Perning gitu Mojokerto kan ditemukan makhluk kalau nggak salah Homo sapiens mojokertensis, kalau nggak salah ya kan, itu kan manusia purba. Jadi ini
apakah kita berandai-andai nih Iya. ya, disclaimer kita berandai-andai. Apakah mungkin begitu ya di zaman Nabi Nuh ya yang membuat perahu itu, apakah mungkin juga ada kaitannya dengan tempat ini? Betul. Kenapa nama batu ini dinamakan batu rantai gitu? Nah, itu. Karena dari sisi fisik ya, dari sisi fisik batunya ini tidak ada kaitannya dengan menyerupai rantai kah, begitu kan ya? Iya. Apakah karena keberadaannya berada di Gunung Perahu, jadi sehingga membuat tempat ini dulunya memang benar-benar lautan gitu kan? Betul. Ada dari pecahan 3 batu yang sangat besar ini, ada batu yang sudah runtuh di sini, teman-teman. Nah, ini yang runtuh. Besar juga. Ya, awalnya ini jadi satu, Kang. Ini merupakan satu kesatuan batu yang utuh. Tapi gitu. logika kita kan, kenapa batu sebesar ini ada di tengah hutan? Padahal Nah. di sekitar kita saat ini tidak ada batu sama sekali loh. Maksudnya batu yang besar yang serupa gitu loh. Ini malah di tengah hutan, teman-teman. Batu ini sendirian sepertinya gitu di sini. Kok merinding, makin merinding saya? Iya, ojo rek. Ojo ngomong no mistis-mistis rek. Iya, sangat merinding. Ojo rek. Tidak bisa ditipu ya kalau masalah merinding itu. Wah. Ada yang melekan yang gini, Kang. Ini loh, Kang. Iya kan bekas lilinnya. Berarti ada yang melakukan ritual juga di sini, Kang. Mosok ngepet nang gini, Wah, Kan ngawur. teman-teman seperti ini apapun tujuannya. Padahal ini kan sangat jelas sekali ya. Bisa dilihat tulisannya kan petilasan. Ya, artinya ada suatu apa namanya ya? Bekas dari tokoh, Betul. mungkin tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di zaman itu yang pernah singgah di sini gitu loh. Ya, orang-orang zaman sekarang itu kan macam-macam. Ini Kang membentuk suatu pola ketika ini utuh. Iya. Pasti ini kan melingkar ya. Ini Kang. Iya. Ini kan sepertinya kan nyambung sini kan. Kalau di sini ini kan bekas patahannya kan masih kelihatan ya. Berarti ini melingkar gini Kang, pola ini Kang. Bulat gitu loh. Betul juga ya. Banyak yang Ini bukan pahatan Kang ya? Bukan ya? bukan dari alam sepertinya. Iya. Untuk dari alam. Nah, ini ada nama lagi teman-teman. Wahyu A. Woi. Wahyu. 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 Anak Pahatan ya? Dipahat anak ya? mungkin Ini dipahat Kang. dipahat ini. Ya, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak patut dicontoh teman-teman, karena mengurangi ya historis dari tempat ini gitu. Coba nalar Kang, ini dulu jadi satu apa memang pecah? Kelihatan. Kalau yang saya analisa sih ini merupakan batu yang utuh, entah faktor alam ataupun gempa atau apa ya, benturan dari batu yang lain sehingga ini pecah gitu. Oh iya Kang. Ya kan? Iya, Ini kan betul. kelihatan bekas pecahnya. Betul. Nah, polanya ini loh yang saya agak Kayak apa mancing ya? Iya. Apakah dari pola ini sehingga namanya batu rantai gitu loh. Pola lam. Wih. Ya teman-teman, banyak hal yang unik ya. Hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Ini merupakan sesuatu kearifan lokal yang patut kita jaga, meskipun keberadaannya di tengah hutan, tapi upaya dari mungkin perangkat desa ataupun instansi terkait memberikan pelindung seperti ini cukup yang sangat-sangat luar biasa. Ini cor teman-teman, bukan dari kayu, jadi memang benar-benar dirawat. Kalau melihat dari objek yang kita lihat, mohon maaf, ini hanya sekedar batu, tapi kenapa kok dilindungi seperti ini? Nah, kaitannya memang karena ada sisi awal ya, sejarah awal peradaban di tempat sini. Oke, sehingga patut dilestarikan gitu. Nah, dari tempat ini informasi yang kami dapat dengan adanya bekas orang bertapa, terus adanya batu rantai, sehingga kita bisa menilai sendirilah bahwa peradaban di Nusantara ini sangatlah kaya ya, sangat kaya, sangat besar sekali. Banyak hal-hal yang baru ataupun unik yang kita dapatkan.